Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sebuah tempat. Sorry agak berisik karena ini pinggir jalan. Di belakang saya ini ada sebuah tempat bekas penampungan TKI. Jadi pada saat pahlawan devisa itu kembali ke Indonesia, dia biasanya ditampung terlebih dahulu di tempat ini. Dan ini operasinya sudah cukup lama, dari tahun 2006-an sampai 2010 kalau tidak salah. Dan saya dengar kayak desisan ular ya, kayak apa namanya, tadi saya sampai mana ya, lupa ya guys. Jadi tempat ini sudah lama kosong. Kalau nggak salah tadi saya sempat sebutkan dari 2006 sampai 2010-an, berarti sudah hampir 10 tahunan terbengkalai. Dan tempat ini banyak sekali didatangin oleh konten kreator untuk menguak mitos yang ada di tempat ini. Oke, tidak menunggu lama, sebelum saya melakukan penelusuran, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, ya. Melawan rasa takut itu buat saya itu satu Allah Akbar. Rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Allahu Akbar, saya sempat ngedengar suara di sini. Nah, kita ini udah masukin ruang yang cukup luas. Jadi kalau kalian mendengar keberisikan, jadi harap maklum, karena di sini memang pinggir jalan banget. Depannya itu kali, gengs. Jadi ini agak sedikit spooky sih kalau saya bilang. Lembab, kotor. Nah ini biasanya mereka, jin, itu suka mendiami tempat-tempat seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini sudah banyak dibongkar nih, sepertinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hudam, ya hal bara, ya hal goib, ya hal jasad, ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Masih belum ada tanda-tanda bahwa mereka ada, tapi nggak menyurutkan langkah saya mencoba memberikan ruang observasi. Ruang observasi mungkin buat para TKW yang pada datang. Gua nggak tahu tujuannya apa ya. Memberikan pengetahuan bahwa kita berada dekat dengan mereka, gengs. Nah, salah satunya tempat astagfirullahaladzim. Saya kayak ngelihat sepintas tadi di sini. Hadir. Nah, inilah ciri-ciri jin. Pada saat kita mencoba membuat statement-statement tertentu, akhirnya mereka merasa terpancing. Karena dengan kesombongannya, mereka akan mencoba menampakkan diri dengan berbagai macam eksistensi. Nggak harus dengan penampakan, gengs, tetapi bisa dari suara, dari fenomena benda-benda bergerak, terus lagi fenomena misalkan cahaya, selebatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu bentuk jin. Nah, saya coba bahas nih mengenai jin ya. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal wadam, ya hal bara, ya hal goib, ya hal jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Gila, pintunya agak spooky suaranya. Nah, guys, jin itu
atau bapak jin yang biasa kita sering sebut dengan istilah iblis, itu dulu namanya Azazil, guys. Itu diambil dari bahasa Arab, Azazil. Kalau Inggris Azazel, Izazil. Nah, seperti itu. Itu nama asli dari bangsa jin. Nama asli dari bangsa iblis. Halo, hadir. Surval jin. Nah, Azazil atau iblis itu merupakan bapak dari bangsa jin. Ada juga yang mengatakan bahwa nama iblis itu adalah Al-Harits, gengs. Karena menurut syariat Islam, Azazil itu pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi paham ya? Nah ini tadi kayak Allahu Akbar, saya sempat ngedengar suara di sini. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Di dalam aja suara jangkrik tuh masuk loh. Ya Mas Rapajin, ini kita masuk ke dalam WC-nya. Ini WC-nya udah hancur banget. Dan dulu konon katanya di WC ini pernah terjadi yang namanya gantung diri atau bunuh diri, guys. Gantung diri. Nah ini yang WC sebelah sini nih. Nah biasanya kalau ada kematian-kematian seperti itu dimanfaatkan sama jin horid, guys. Untuk seolah-olah penampakan tersebut dianggap sebagai ruh orang yang pernah melakukan bunuh diri atau gantung diri. Padahal itu semuanya adalah jin. Nah, namanya jin hanya untuk membuat orang-orang itu menjadi takut, cemas, was-was, sehingga selalu berpikir bahwa yang mati bisa jadi setan. Nah, itu yang selalu saya ingatkan kepada kalian semua. Adek! Karena paradigma seperti itu paradigma yang salah. Nah, kalian pernah tahu nggak sih Azazil itu sebelum dia menjadi iblis itu? Pasti banyak dari kalian yang nggak tahu deh. Dulu saya pernah baca, guys. Sebelum diciptakannya Adam alaihissalam, Azazil itu pernah menjadi imam para malaikat atau Said al-Malaikat, guys. Terus mereka itu adalah bendaharawannya surga. Bayangkan tuh, iblis dulu pernah jadi bendahara surga, gengs. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih Sontoloyo engine. Ular loh di sini loh. Atau mungkin sugesti saya tuh. Nah, jadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu itu sebelum membangkang sama Allah, nama Azazil itu ditemuin tuh dalam beberapa kitab tafsir, gengs. Di antaranya itu kalau nggak salah tafsir Ibnu Katsir, terus tafsir Al-Qazin, sama tafsir Bagawi. Gitu. Ini gelap banget di sini ya. Woi, Surval Jin, Dia dipanggil muncul suara-suara doang. Sini lo. Tunjukkan eksistensi kalian. Masih gitu doang kemampuan kalian, Mana? Mana kalian? Oh, siluman, setan petot, jin petot, iblis petot. Sini kalian. Muncul sini. Kampret bener-bener lo ya. Auzubillahi limat ilah hitam mati min sari mohola. Astagfirullahaladzim. Nah begini nih, mereka itu suka dengan fenomena-fenomena, berbagai macam fenomena suara mereka tampilkan untuk membuat orang menjadi takut, guys. Gak usah takut, geng, sama yang beginian, geng. Sikat aja. Mas Surval Jin. Nah, terus juga Azazil itu merupakan bahasa Arab yang udah lama banget, mungkin biasa kita nyebut bahasa kuno kayak. Karena itu terdiri dari dua suku kata. Satu aziz yang artinya terhormat, berharga, kuat. Terus dan
yang merupakan penamaan Allah itu di zaman Arab kuno. Nah, Azazil secara harfiah itu berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormatnya Allah dulu, sebelum Azazil itu membangkang menjadi iblis karena dia tidak mau hormat kepada manusia pertama, Nabi alaihissalam. Karena Azazil terdiri atas Al-Azaz yang berarti hamba, terus dan Al-Il yang berarti Allah. Nah, kata Al-Azaz ini berasal dari kata Al-Izzah yang berarti kebanggaan atau kesombongan, atau dapat diartikan sebagai makhluk yang membawa kesombongan milik Allah. Maksudnya kesombongannya milik Allah ya. Nah, dinamakan seperti itu karena ia tercipta dari api, gengs. Dan kata Al-Azaz itu terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf Ain, Zai, Alif, dan Zai. Yang kedua. Nah, wait. Mulai nih. Kalau saya mau ngejelasin sesuatu, mulai nih fenomena nih. Seolah-olah mereka tidak mau kita bicarakan tentang keburukan-keburukan mereka, tentang pembangkangan-pembangkangan mereka nih. Hei! Jangan eksistensi kalian. Ngajar lo ya. Saya dengar suara tadi sini kencang banget. Mana kalian? Nah, mana kalian? Mana muka jelek kalian itu? Ha? Tunjukkan. Sini. Ini lorongnya ini cukup lumayan besar. Tapi lagi-lagi mereka itu nggak berani untuk menunjukkan jati dirinya. Mereka selama ini baru suara. Mereka pikir saya takut dengan suara-suara yang mereka timbulkan. Jin. Tadi saya sampai mana? Oh iya, yang kedua. Nah, 4 huruf tersebut itu masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis, geng. Karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya. Dari huruf Ain muncul kata ulu, kesombongan. Terus dari huruf Zai muncul kata zu, sikap takabur. Lalu dari huruf Alif muncul kata iba, pembangkangan. Dan istikbar, sifat angkuh atau kesombongan. Sifat takabur, pembangkangan. Dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki iblis. Ini ditafsirin, maksudnya inilah tafsir nama dari asli iblis, yaitu Azazil. Makanya kalau orang selama jadi manusia masih punya sifat sombong, suka ngebangkang, angkuh, iri hati sama orang lain, dengki, nah itu asal mula dari iblis. Jadi jangan mau kita memiliki sifat seperti iblis, gengs. Ya Mas Rafal Jin, saya masih di dalam ruangan ini karena memang ruangan ini cukup besar banget. Aden, Astagfirullahaladzim. Auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Lumayan di sini cukup besar. Tapi kebesaran dari tempat ini tidak menunjukkan kebesarannya jin untuk menakut-nakuti manusia. Makanya kita sebagai manusia nggak boleh takut sedikit pun dengan yang namanya setan. Kita harus bisa memberantas tuh sifat-sifat setan di dalam diri kita. Nah, kalian tahu nggak, guys? Azazil itu dulu kan sebagai
bapak dari bangsa jin ya. Dan mereka itu adalah sempat diangkat oleh Allah menjadi bendaharawan surga, guys. Selama beberapa puluh ribu tahun sebelum mereka membangkang sama Allah nih. Artinya mereka bisa dibilang sebagai tangan kanannya Allah juga. Namun ketika mereka membangkang, memiliki sifat uzub, takabur, sombong, akhirnya jadilah mereka iblis. Padahal dulu ya, dulu julukan mereka itu setiap langit itu ada mereka, guys. Karena langit ini kan ada 7 langit. Nah, langit pertama itu dihuni sama Azazil dengan julukan Ar-Rafi'ah atau Ali Ibadah atau Al-Abid. Lalu langit kedua ada Al-Ma'un, ahli ruku atau Ar-Roki. Lalu yang di langit ketiga itu ada Al-Majina, ahli sujud atau As-Sajid. Lalu langit keempat ada Jahirah yang selalu merendah dan takut sama Allah atau Al-Kasi. Lalu langit kelima itu ada Al-Muniroh, selalu taat atau Al-Qanid. Lalu di langit keenam ada ada Al-Kalisoh yang bersungguh-sungguh dalam beribadah atau Al-Mustahid. Nah, yang ketujuh, di langit ketujuh nih, guys, itu ada Al-Ajibah yang artinya sederhana dalam menggunakan sarana hidup atau Az-Zahir. Nah, julukan Azazil dulu itu menempati 7 langit, gengs. Nah, setiap langit itu sebutannya macam-macam. Namun sampai akhirnya ia dipanggil iblis oleh Allah ketika ia tidak mau menghormati Adam. Jadi seperti itu ya. Ini biar kalian paham mengenai iblis, jin, setan. Nah, ini kita masuk ke kamar mandi. Nah, ini di kamar mandi ini dulu pernah ditemukan bayi, geng. Jadi ada yang pernah melahirkan bayi di sini. Mungkin TKW dulu ya. Saya lupa itu bayinya kalau nggak salah mau dikuburkan di WC itu atau memang dia melahirkan di WC tersebut, saya nggak tahu. Yang jelas WC yang pertama itu ada salah satu TKW. Allah Akbar, saya dengar suara. Salah satu TKW yang bunuh diri karena mungkin merasa terintimidasi, malu dan lain sebagainya. Dan yang WC tadi yang baru saja saya masukin itu dulu pernah ada yang namanya orang melahirkan di sana. Entah orang melahirkan atau dia lahiran di sana lalu mau dikubur hidup-hidup. Saya juga kurang paham tuh, masih ambigu saya, lupa, gengs. Karena ini cuma berdasarkan cerita dari warga sekitar sini. Ini tempatnya luas, hanya aja sudah hancur. Jadi ruangannya terbuka. Saya dengar suara tadi. Saya dengar suara. Aden. Saya dengar suara kayak orang ngobrol, kayak bapak-bapak. Ini ruangan apa nih ya? Tunjukkan eksistensi kalian. Muncul lo ya. Muncul lo nggak berani muncul sedikit pun. Mana sini? Mana muka jelek kalian itu, setan petot? Tunjukkan eksistensi kalian. Bacain sholawat, meninggal semua. Maksudnya setan yang meninggal, guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mulai tenang nih saya nih. Suara-suara juga udah nggak ada. Ih, ular, gengs. Astagfirullahaladzim, beneran kan? Ih, ular. Mana kalian? Kayak denger kayak suara anak-anak lagi bermain.